saya memahami bahwa teman-teman yang kita sendiri yang itu di Jogja terus terang gemes. Saya nggak tahu nanti, tapi saya bisa membayangkan teman-teman itu gemes. Kami yang di kampus juga gemes, dan terutama yaitu teman saya satunya paling gemes banget. Orang yang gemes banget kalau melihat apa yang terjadi di Jogja. Sedikit cerita, minggu lalu itu di jurusan arsitektur mengundang Bu Risma, ya. Udah ngundang 3 kali itu nggak bisa hadir-hadir. Tiba-tiba pagi hari itu Bu Risma bisa datang. Lalu saya pesan pada teman-teman, ini kesempatan bagus, harus full house. Sehingga mahasiswa S1, S2 di UPI semua, dan benar 200 mahasiswa datang. Bu Risma ya baik dari setengah 4 sore, dan 2 jam itu bisa membuat 200 mahasiswa saya itu histeris. Setelah itu tanda tangan nggak karuan. Sangat terinspirasi. Saya moderatori sejak awal saya sudah membayangkan, mengharapkan ini kesempatan emas, karena selama ini kami yang di perguruan tinggi mungkin tidak cukup inspiratif dan tidak inspiring. Saya bisa membayangkan Bu Risma itu, dan benar kerja 2-3 jam itu sampai setelah itu tanda tangan luar biasa. Dan memang teman-teman yang sudah sering ke Surabaya itu memang bisa melihat nyata bahwa Surabaya itu luar biasa, dan sekarang bisa menjadi rujukan kota yang baik, itu bisa diwujudkan di Indonesia. Saya sejak dulu bahkan selalu mengatakan Bu Risma itu saya yakin kalau diukur benar prestasinya bisa jauh lebih dari Jokowi. Karena Surabaya itu penduduknya jauh lebih besar dan Bu Risma sudah lebih panjang, dan faktanya sudah menunjukkan bahwa sebetulnya Bu Risma pulungnya saja yang jatuh ke Jokowi. Tapi luar biasa ya. Ya mungkin kita di Jogja jadi tambah gemes. Kok Solo, kok Surabaya, kok tidak Jogja ya. Jadi ini gemes. Oke, saya kira mungkin begini ya, bagaimana sekarang kita merubah kegemesan itu menjadi ya, karena kota-kota kita ya, kita yang di perguruan tinggi itu ya Pak Nato ya, saya selalu kita misalnya Nato no accent only Waluyo Waton Suloyo ya nggak bisa, kita hanya terus gemes dan Waluyo, sehingga mari terinspirasi dari Surabaya, Solo dan sebagainya, Bandung ya mungkin nggak tahu, dari Pak Ridwan Kamil juga baru setahun belum ada, tapi kok rasa-rasanya. Lalu bagaimana keistimewaan Jogja yang dulu semangatnya luar biasa dari Jogja untuk Indonesia. Jadi mari saya kira kita merubah sekedar kegemesan dan sekedar Waluyo menjadi kalau Jokowi yang kerja. Nah ini kesempatan yang bagus ketika tahun ini kami di jurusan arsitektur dan perencanaan yang lalu dikomando Ibu Sinta itu mendapatkan kesempatan dari Pemda untuk mengerjakan apa yang disampaikan Ibu Sinta sebagai rencana induk apapun lah. Ini mudah-mudahan memulai memberikan kesempatan pada kita semua, meskipun yang dapat bagian atau pekerjaan seakan-akan jurusan arsitektur UGM, tapi Bu Sinta juga ngajak mitra-mitra lain, dan hari ini pun kita membuka forum yang luas, dan memang juga belum selesai rencana induknya, nanti disampaikan Bu Sinta, sehingga masih banyak ruang untuk terus disempurnakan. Tapi saya kira saya melihat ini sebagai satu kesempatan untuk merubah kegemesan menjadi tenanan ya. Monggo lah, mari kita nguri sendiri kota kita, dan diawali dengan satu plan, plan yang bagus, mudah-mudahan akan mengawali satu kerja yang bagus. Jadi kalau ibu bapak-bapak melihat itu ya luar biasa ya, peta yang sudah dikumpulkan itu, bahkan ini sudah bisa jadi, saya kira Bu Sinta kan Jogja mau rencana bikin galeri kota, planning galeri.
Nah ini materinya banyak, terserah kemana-mana, tinggal lebih bagus lagi sudah bisa menjadi galeri Jogja yang bagus. Selamat berdiskusi, tapi mudah-mudahan tidak hanya diskusi hari ini, mudah-mudahan ini mengawali greget kita yang utama untuk bareng-bareng mensengkuyung dan menjadikan Jogja istimewa dan bisa memberikan contoh pada Indonesia. Matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya mohon Profesor Harno sebagai Ketua Panitia Universitas yang besar, ketuanya juga harus besar. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih Bu Sita, Pak Bobi yang telah menginisiasi ini dan menjadikan pertemuan pada pagi hari ini menjadi salah satu acara di UGM ke-65. Ini sebelum acara dimulai saya sudah berkunjung ke stand pameran yang dibuat, saya kira sangat, ya apapun kalau dipegang teman-teman arsitek itu jadi indah. Nah, kita melihat bahwa keindahan kota Yogyakarta kita sendiri ini saya kira sangat bagus untuk dapat kita jadikan inspirasi juga untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di Yogyakarta. Kemarin kami berdiskusi dengan PGN Gas Negara, perusahaan gas negara, juga dengan teman-teman dari Pemda, PU, Bu Rani. Kita memikirkan bagaimana kalau kita menjadi satu mengkonsumsi gitu ya, sebentar lagi BBM kelihatannya naik, kemudian kita berbicara tentang gas. Nah, bagaimana kota pusaka di Yogyakarta ini tetap akan bagus, sementara di bawahnya ada pipa gas, nah, gitu misalnya. Saya kira ini menjadi satu kegiatan yang kegiatan planning atau perencanaan yang sangat bagus kalau kita bisa mengintegrasikan segala kebutuhan kita agar fasilitas sebuah kota ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu sekalian, saya kira Bu Sita juga sudah ceritakan bahwa tahun ini atau beberapa bulan yang lalu saya kira, atau bulan ya ini sudah November ya, bulan yang lalu Yogyakarta diberikan gelar kota pusaka namanya batik ya, kota batik dunia. Gitu. Nah, saya kira ini menjadi satu kegiatan yang mungkin menjadi pendorong bagi kita kaitannya dengan kota pusaka. Untuk itu panitia DS UGM nanti pada tanggal 18 November juga akan membuat pertemuan ya, yang berkaitan dengan setelah kita dinobatkan jadi kota batik dunia ini terus ngapain, terus apa yang kita lakukan gitu. Nah, saya kira ini akan menjadi serial gitu ya, serial dari pertemuan pada pagi hari ini. Saya juga ditugasi oleh Universitas memimpin UGM Press, satu penerbitan dan percetakan di UGM. Nah, saya yakin kalau toh ini sudah berserakan dari yang Pak Bobi, karya-karya dari teman-teman di arsitek pada khususnya akan sangat berharga kalau itu dijadikan atau dikelompokkan dalam satu seri buku yang tidak hanya dapat dibaca oleh generasi sekarang, tapi untuk selanjutnya. Nah, untuk itu kami juga akan mencoba untuk membuat nama kerennya itu Gajah Mada Roundtable Meeting Series gitu ya, yang akan dapat diisi oleh Bapak Ibu sekalian mau bicara tentang apa, serial batik, serial tata kota sebagai budaya dan seterusnya, dan finally nanti adalah produknya bentuk buku atau tulisan. Nah, kalau ini semua jalan, saya yakin ide-ide Bapak Ibu yang tertuang dalam pertemuan misalnya pagi hari ini akan terdokumentasi dengan baik. Dan saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini, dan selamat berdiskusi Bapak Ibu sekalian.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah meng-create acara ini. Semoga akan memberikan pencerahan bagi kita, sekaligus memulai untuk betul-betul bekerja untuk Kota Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harno. Selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Bobi, Bu Dwita, Bu Titi, Pak Ami, Pak Hairus Salim sudah ada? Belum ada. Untuk maju ke depan, kita akan berbincang sebentar terkait dengan gagasan. Tapi sebelumnya juga akan kami perkenalkan ada Ibu Dewanti di sini yang tim untuk transportasi, mungkin bisa berdiri. Ada Profesor PM Laksono juga sebagai anggota tim dari pelestarian Kota Yogyakarta ini. Monggo Bu Titi, Pak Ami, dipersilahkan. Kami mohon juga ini santai saja. Mungkin yang sebelah sana agak jauh bisa pindah ke sini karena tayangannya ada di sebelah sini. Jadi bisa, ini banyak yang kosong di depan. Jadi kita harap juga kita bisa bersantai hari ini, berbincang bersama-sama. Monggo lho, yang maju dapat door prize. Ora gawa petane. Mungkin lampunya sedikit bisa dimatikan, Mbak. Ya, yang atas ini. Ya. Jadi kami tim sekitar 30 orang dari UGM dan mitra-mitra kami dari berbagai bidang dibantu oleh sekitar 20 asisten. Kita memang brigade yang cukup besar untuk kegiatan ini dalam waktu yang sebenarnya sangat singkat. Tetapi itu bukan satu excuse, tetapi kami memang berusaha untuk tetap terus mengerjakan dan menjadi bagian dari kegiatan rutin pendidikan dan pengajaran di jurusan arsitektur dan perencanaan. Jadi ini sebenarnya yang kami sampaikan ini adalah ringkasan awal. Jadi untuk gagasan rencana induk, jadi belum selesai. Kami menggunakan dari proyek itu adalah judulnya Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan DIY untuk tahun 2030. Sementara pendekatan yang kami gunakan menggunakan pendekatan dari Kota Pusaka yang juga sudah dikembangkan melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dari Kementerian PU itu dulu, tapi sekarang apa namanya? Itu masuk di agraria ya. Dan karena materinya itu tidak hanya di administrasi di kota saja, maka kami sebut sebagai pelestarian Kota Pusaka lintas, jadi lintas kota dan kabupaten. Jadi kalau berdasarkan teorinya, sebenarnya upaya untuk pelestarian kota itu yang sangat-sangat penting adalah pemanfaatan dan keberlanjutan dari pusaka itu sendiri. Tapi sebenarnya pusakanya Jogja itu apa? Dan ini nanti juga akan menjadi bagian dari perbincangan yang nanti Ibu dan Bapak akan mengelompok dalam kelompok yang lebih kecil-kecil, ada 6 kelompok yang kami persiapkan. Jadi kaitannya dengan sebenarnya keistimewaan, keunggulan dari Yogyakarta itu apa? Nanti masuk kelompok 1 yang akan difasilitasi oleh Pak Bobi. Kemudian kota itu sendiri tidak hanya berisi dari bangunan atau infrastruktur saja, tetapi juga tempat kehidupan yang tentu beragam sekali, apalagi Yogyakarta ini orang-orangnya juga menyebut dirinya istimewa, jadi bermacam-macam, baik sosial dan budaya, dan juga banyak hal baru, hal-hal yang berbau kontemporer juga banyak sekali tumbuh dan berkembang di Yogyakarta ini. Nah ini salah satu daya tarik dari Yogyakarta itu yang memang perlu kita antisipasi. Kemudian
Sebenarnya pelestarian pusaka sendiri dari beberapa ilmuwan mengatakan bahwa ini adalah pengelolaan perubahan. Jadi kita mengelola perubahan. Perubahannya ada yang perubahannya hanya boleh 1%, ada yang bisa banyak, ada yang bisa ditambahkan, ada yang bisa dikurangi dan sebagainya. Nah, ini juga satu perkembangan di bidang keilmuan yang di Indonesia masih baru. Karena selama ini yang ada hanya dikembalikan seperti dulu, tidak boleh dirubah dan sebagainya, yang hitam putih gitu. Padahal perkembangannya juga adalah sesuatu yang kita harus negosiasi, kita harus ada pertimbangan, kita harus ada penilaian, assessment dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup dari kegiatan bersama Dinas PU ISDM ini adalah ruang lingkupnya kawasan perkotaan, kawasan budaya perkotaan DIY yang dibatasi pada kawasan perkotaan Yogyakarta, yang batasnya di sini. Di ini adalah batasnya, ada garis di sana, dan ada beberapa kawasan budaya yang sudah dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya, tetapi ada juga yang belum, dan justru itu yang kami usulkan. Kemudian kota pusaka itu sendiri sebagai yang dinyatakan dalam satu kesepakatan melalui Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013 yang dinyatakan di Kemenko Kesra bersama-sama dengan PU dan ICOMOS Indonesia adalah berbentuk bisa kota dan bisa juga kabupaten, pasti dan bisa juga keduanya, kota dan kabupaten yang memiliki keunggulan nilai nasional. Persoalannya, keunggulan nilai nasionalnya sendiri di Indonesia itu belum ada kriterianya, belum ada bentuknya. Dan kalau untuk bicara kota, kita tidak bisa hanya bicara hanya bangunannya saja, hanya alamnya saja, tapi juga rajutan semua aspek dari berbagai pusaka yang ada. Dan itu perlu memiliki satu rencana induk. Jadi ini yang kita kerjakan sekarang ini, dan juga pengelolaannya ke depan agar keunggulan-keunggulan yang dimilikinya itu tetap lestari sampai kapanpun. Nah, ini juga satu hal yang perlu kesepakatan semua pihak. Apakah betul arti penting dari Yogyakarta itu seperti yang tertuang di gambaran ini? Jadi keunggulan Yogyakarta itu apakah betul kota filosofi yang sudah diusulkan juga? Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Golong Gilik, Sawiji, Greget, Sengguh, Oramingkuh, yang artinya semua sebenarnya adalah kita memelihara alam semesta serta menyatukan cipta, rasa dan karsa, berlandaskan kesucian hati, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tetapi kemudian bentuk dari aplikasinya dalam perencanaan itu seperti apa? Bagaimana kita merespon ini semua? Bagaimana kita bisa mengelola kota Yogyakarta agar filosofi yang tertuang ini tetap ada, tetap lestari. Kemudian tim juga mengusulkan adanya sebagai kota revolusi tetap muncul dari Yogyakarta karena banyak peran yang sudah dilakukan Yogyakarta semasa revolusi Indonesia, termasuk menjadi ibu kota, dan peran kunci dalam membangun berbagai macam ide dan semangat kebangsaan dan keindonesiaan. Kita juga bisa melihat berbagai macam tinggalan yang terkait dengan masa-masa revolusi itu. Dan itu pun perlu tetap harus lestari sampai kapan. Yang ketiga yang tim usulkan adalah kota seni, budaya, dan kerajinan dari tradisi hingga kontemporer, bahkan banyak yang sudah berada di tingkat dunia. Jadi kita tidak hanya yang tradisi saja, tetapi justru kontemporer pun sudah bisa blended dengan yang tradisi di sini. Salah satunya sebagai kota batik dunia yang dinyatakan baru-baru saja tanggal 18 Oktober. Demikian juga dengan berbagai kegiatan yang lain, aktivitas yang lain seperti seni tradisi yang ada di keraton, yang ada di masyarakat, folklore, pameran, dan berbagai macam karya seni dan kerajinan kontemporer. Jadi ini tiga
3 keunggulan yang kami usulkan. Nah, ini di sini nanti Ibu dan Bapak bisa juga menyampaikan gagasannya bila masuk dalam kelompok yang pertama. Meskipun nanti kita belum menyelenggarakan pleno pada hari ini, tetapi ke depan akhir bulan ini kami akan menyelenggarakan lagi hanya seminarnya saja untuk mengkerucutkan hasil akhir dari apa yang kita susun bersama ini. Kemudian kita melihat juga peran sebenarnya Yogyakarta di tingkat regional maupun dunia dalam berbagai aspek yang terkait dengan pelestarian pusaka, baik seni dan budaya yang berkembang dan dari waktu ke waktu juga terus bertambah. Kita bisa mulai lihat dari berbagai keanggotaan Yogyakarta di dalam Liga Kota Pusaka Dunia, ada jejaring Kota Pusaka Dunia, meskipun kurang aktif. Tetapi yang justru dikembangkan di sini dilakukan oleh masyarakat sangat aktif, misalnya Festival Gamelan, kemudian ada International Performing Arts, minggu depan atau 2 minggu lagi ada International Heritage Walk, ini juga terus-menerus setiap tahun diselenggarakan. Ada festival tari, ada film, Ngayo Jazz, Biennale, Art Jokes, dan masih banyak lagi. Jadi ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memberikan warna yang luar biasa atas posisi Yogyakarta secara nasional atau regional bahkan dunia. Nah, dari sini kemudian kami melihat bahwa visi di dalam pelestarian ini memang kita perlu melestarikan itu semua. Jadi keunggulan yang ada baik pusaka alam, pusaka budaya, kota Yogyakarta, tapi kembali lagi ini lintas kota dan kabupaten. Yang kemudian nanti pertanyaan juga, terus siapa yang akan mengelola ini? Semua akan terlindungi, termanfaatkan, berkembang dengan tepat untuk kesejahteraan manusianya, pasti masyarakatnya, dan menjadi kebanggaan pada masyarakat. Supaya tidak ada lagi bangunan-bangunan lama yang dirobohkan, tidak ada lagi ruang-ruang kosong yang seharusnya untuk tanaman-tanaman khas Yogyakarta tetapi kemudian hilang karena digunakan untuk pembangunan yang tidak jelas. Kemudian misi dari pelestarian ini sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan, yaitu menggunakan pendekatan melalui penataan dan pelestarian kota pusaka Indonesia atau P3KP yang dikeluarkan oleh PU. Kita menggunakan instrumen, ada 8 instrumen yang nanti akan saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan pendekatan yang harus dilakukan di dalam proses ini memang perlu lintas sektor. Karena pembicaraan sebenarnya tidak hanya masalah kepeguan, tetapi juga ada yang terkait dengan kebudayaan, terkait dengan perdagangan, terkait dengan pariwisata. Tetapi memang nanti ujung-ujungnya juga bagaimana fasilitasi fisik, sarana prasarana itu yang harus dikeluarkan. Jadi memang akhirnya menjadi bebannya begitu luas, tetapi lebih baik sekarang kita punya fondasi yang kuat daripada nanti kita masih tidak kuat fondasinya, tetapi kita langsung membuat fisiknya dan tidak paham mengenai apa yang sedang dikembangkan di sini. Dari proses yang kita lakukan, jadi di dalam rencana induk ini memang kita juga mengacu kepada yang sudah menjadi dasar konsep di Yogyakarta itu, bahwa kita akan memelihara alam semesta serta menyatukan cipta rasa karsa, berlandaskan kesucian hati di hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, caranya bagaimana? Ini yang kemudian instrumen yang kita coba gunakan. Ada 8, kita mulai dari kelembagaan, jadi bagian di sini ada kelembagaannya, kemudian inventarisasi dan dokumentasi. Ini yang selama ini kita sebenarnya sangat-sangat lemah karena kita tidak banyak data yang sebenarnya kita tidak punya atau terserak di mana-mana, yang kalau mau mengambil juga kesulitan.
Kemudian yang ketiga, instrumennya kaitannya dengan informasi, edukasi, dan promosi. Apa yang kami coba tampilkan di belakang di sana itu sebenarnya upaya juga menunjukkan sebagian kecil dari yang kita miliki di sini sebenarnya perlu selalu ada di situ sehingga setiap orang bisa menyaksikan dan bisa menikmati apa yang ada dan kita bisa merencanakan ke depan berdasarkan data-data yang sebenarnya ada di depan kita. Kemudian instrumen yang lain adalah terkait dengan ekonomi pusaka, yang di sini kita tidak bisa melepaskan antara urusan sosial budaya juga dengan persoalan ekonomi. Kemudian Yogyakarta jelas dekat sekali persoalan dengan pengelolaan risiko bencana, dan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kemudian kita ketika membuat rencana induk, kita perlu memikirkan tidak hanya fisiknya saja, tetapi kita perlu membahas mengenai pengembangan kehidupan budaya masyarakatnya yang tadi sebagian besar sebenarnya sudah menjadi kekuatan dari Yogyakarta, dan itu yang perlu difasilitasi dengan berbagai aspek infrastruktur dan sarana-sarana yang lain. Kemudian penataan ruang dan sarana prasarana itu sendiri, dan olah desain bentuk baik arsitektur maupun kawasan yang termasuk di dalamnya juga tata hijau, vegetasinya, bagaimana kita mengelola dengan panoramanya dan sebagainya. Yang ini semua perlu kerjasama dari multi pihak, yang pasti tidak bisa pemerintah sendiri, kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat, perlu kerjasama juga dengan pihak swasta. Harapannya orang yang datang ke sini itu sudah langsung pemikirannya tidak, saya mau bangun hotel yang kayak di Singapura atau kayak di Jakarta yang mall yang besar seperti itu. Tetapi masuk Yogyakarta sudah punya pemikiran, saya mau invest dengan sesuatu yang itulah Jogja. Nah ini yang itulah Jogja itu yang seperti apa? Ini yang perlu juga menjadi bagian yang didiskusikan. Nah terkait dengan kelembagaan, mungkin Pak Bobi bisa menyampaikan ada pendekatannya dan ada strategi yang harus dikembangkan. Saya saja. Oke, jadi di sini Pak Bobi nanti akan memimpin. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan yang tepat? Bagaimana strateginya? Apakah regulasinya? Apakah peningkatan kapasitas pemerintah? Sampai bagaimana pengembangannya dengan public-private partnership? Tadi Pak Bobi menyampaikan tentang Bu Risma. Nah ini juga ada satu yang ingin saya sampaikan tentang Wali Kota Solo yang sebenarnya punya konsep yang sekarang juga ditampilkan ketika menjadi presiden, bahwa antar kementerian itu harus sinergi kerja bersama-sama, dan ternyata itu sudah dipraktekkan juga di Solo. Saya menyebutnya konsep Jokowi tahun 2011 dalam pengembangan kota pusaka. Pada waktu itu kami wawancara bersama Pak Hengki dari Parekraf. Jadi pengembangan itu berdasarkan pada kawasan pusaka itu sendiri. Jadi memang kawasan pusaka itulah menjadi titik dari pengembangan kota itu. Kemudian fokusnya setiap kawasan perlu ada produk yang apa? Nah ini setiap kawasan bisa berbeda-beda. Sistemnya bagaimana? Disebutnya kalau di Jakarta ngetop dengan belusuannya, di sana disebutnya keroyokan. Jadi ini memang ada ilmu Jawa yang masuk di sini. Nah, sistem keroyokan kalau kita gambarkan yang disampaikan oleh Pak Widodo ini tahun 2011, semua dinas PU, kebudayaan dan sebagainya itu bekerja bersama-sama di dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pada suatu kawasan tertentu, dan itu dikerjakan. Dan pertanyaannya kemudian siapa yang memimpin itu? Konduktor, beliau mengatakan konduktor pembangunan adalah langsung oleh wali kota. Nah ini satu sistem yang dilakukan di sana. Nah pertanyaannya, kalau Jogja mau bagaimana? Nah silakan nanti dalam kelompok 1 dibahas, didiskusikan. Tidak keroyokan tapi tawuran. Jadi itu. Kemudian kaitannya dengan inventarisasi data itu, kita itu kan banyak sekali, tapi seringkali kita mau cari data itu saja kesulitan. Ya kami dari mahasiswa kami di arsitektur itu kan
arsitektur dan perencanaan hidupnya memang dari data. Tapi setiap kali mencari data juga sangat sulit begitu. Nah, ini juga menjadi satu bagian yang kita belum ada registrasi, dokumentasinya tidak jelas, termuat terserak, dan ini terkait erat dengan sebenarnya data yang kita miliki seperti peta-peta lama yang kami peroleh dari Belanda. Ini kan sebenarnya bisa menjadi satu kekuatan untuk dasar untuk mengembangkan, untuk menjadikan rencana kedepannya seperti apa. Nah, itu pun kemudian harus disandingkan dengan peta-peta yang sekarang dimiliki. Jadi masing-masing kawasan itu seperti apa. Kita data mengenai kawasan-kawasan saja sebenarnya sangat harus bikin sendiri gitu ya. Tidak ada yang kita bisa dapatkan data yang sudah lengkap, update, dan ada yang mengelola. Ini juga satu persoalan. Nah, ini terkait erat dengan persoalan instrumen yang ketiga, kaitannya dengan informasi, edukasi, dan promosi. Kenapa hari ini juga kami mencoba menunjukkan berbagai data yang ada? Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya perlu sekali membaca data itu dalam waktu yang relatif singkat, bisa terlihat, tidak harus buka-buka almari, tidak harus, kalau saya wahing-wahing biasanya. Tetapi kita bisa menikmati dan kita bisa langsung belajar, bahkan orang yang baru datang pun bisa ikut membaca, mempelajari apa toh sebenarnya yang menjadi masa lalu dari Jogja, apa yang dikembangkan, dan bagaimana sebenarnya rencana induknya. Jadi rencana induk yang kita buat nanti jangan sampai hanya masuk almari, tetapi juga bisa dibaca oleh semua pihak, dan nanti akhirnya juga dituruti oleh semua pihak. Kalau ada yang kemudian menyimpang dari aturan-aturan yang ada, juga bisa langsung terlihat begitu. Jadi di sini memang sangat perlu sekali kemudian dibentuknya sebuah galeri planning atau galeri pusaka, dan contohnya ini cukup banyak di dunia ini, termasuk di Cina. Itu kalau Cina semua kota sudah wajib punya apa yang disebut sebagai Urban Planning Exhibition Center. Nah, ini satu gedung ini hanya untuk data seperti yang kita miliki.